Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrari wa anwarihi fid dharain. Amin. Teman-teman, kita mengaji kembali kitab Taysirul Khalaq, melanjutkan pembacaan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas muqaddimah atau kata pengantar ya. Di situ dijelaskan bahwa sebelumnya ilmu akhlak ini adalah merupakan pengertian dari aturan-aturan, sekelompok aturan-aturan ya, yang dengannya dapat diketahui kebaikan hati seseorang dan wasairul khawas ataupun segala bentuk anggota ini. Kemudian maudu'nya atau temanya akhlak, yaitu adalah apa pokok bahasanya itu akhlak, menghiasi diri seseorang dengan hal-hal yang baik, mengisi dengan hal-hal yang positif, kemudian menyepikan ataupun menghilangkan sifat-sifat yang jelek pada diri manusia itu. Tujuannya belajar ilmu akhlak ini adalah untuk memperbaiki hati atau sholahul qalbi, supaya hatinya seseorang ini bagus atau baik ya, di dunia. Kemudian tujuan akhlak, belajar tentang akhlak ini di akhirat adalah untuk memperoleh kebahagiaan atau tempat yang tinggi di sisi Allah. Sekarang kita membahas tentang takwa. Apa definisi atau pengertian dari takwa? Sering orang itu bilang takwa, tapi definisi atau arti daripada takwa sendiri ini tidak mengetahuinya. Apa yang disebut dengan takwa ini? At-taqwa, bab tentang takwa. Hiya takwa imtisalu awamirillah, mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, wa jalla dan maha agung. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan Allah, sirran dengan rahasia, wa alaniyatan, dan juga terang-terangan secara zahir. Jadi definisi atau pengertian dari takwa adalah mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik itu di waktu samar ya, secara samar ataupun secara terang-terangan. Artinya apa? Orang tersebut mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, dimanapun dia itu berada, baik dikala dia sendiri takut kepada Allah, ataupun dikala ada di keramaian tetap tidak berubah, tidak goyah hatinya. Tidak hanya takwanya seseorang itu pada saat ada di keramaian, ketika berkumpul dengan teman-temannya takwa, tetapi pada saat dia sendirian ya tidak takwa kepada Allah. Karena apa? Karena takwa ini adalah kondisi hati seseorang. Jadi kalau orang tersebut sudah takwa kepada Allah, dia melihatnya tidak ke yang lain, karena hatinya sudah terpaut, sudah ada hubungan ya, hatinya ini sudah ada sinyal hubungan kepada Allah. Jadi dalam kondisi apapun dia ini tetap tidak akan tergoyah. Jadi orang yang takwa ini orang yang melakukan ataupun mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam kondisi apapun, tidak peduli secara samar ataupun terang-terangan, sendiri ataupun bersama orang lain.
ada di keramaian, ataupun dia itu sendirian, tetap konsisten, kontinu. Ini definisi takwa secara sederhana ya. Jadi ulama itu mendefinisikan atau mengartikan ya, kata takwa itu adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi ada ulama yang lain mengartikan kata takwa ini ya sedikit ada tambahan dari definisi ini. Kalau misalkan kita lihat ya di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, syarah Kifayatul Adqiyah ini, di sini ada tambahan-tambahan dari keterangan yang ada dalam kitab ini. Misalkan ya, nah di sini sama sebetulnya. At-taqwa hiya ibaratun antisali awamirillah, yaitu pengertian ataupun ungkapan dari mengikuti perintah Allah, wajitina binawahi, dan menjauhi larangannya, zahiran secara zahir, wa batinan dan batin, zahir dan batinnya. Ini ada tambahan, ma'astis'ari ta'zimi lillah, serta ada rasa mengagungkan terhadap Allah. Jadi takwa itu memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi di dalam hatinya ada istis'arillah, istis'ari ta'zimin lillah, merasa dengan melakukan seperti itu ada rasa di dalam hatinya mengagungkan terhadap Allah. Berbuat seperti itu ini mengagungkan terhadap Allah. Wal haibah, ada rasa takut. Wal haibah ini takut tidak hanya sekedar takut ya, tetapi haibah, rasa takut yang disertai dengan mengagungkan. Itu haibah, kewibawaan ya. Wal khasyatih, dan juga ya takut. Wal rahbati juga sama artinya, minallahi ta'ala. Wa qala ba'duhum man arada an tashiha lahu at-taqwa falyutrikiz dzunuba kulluha. Sebagian ulama mengatakan jika kalian menginginkan takwa, jika kalian ingin melakukan takwa, atau man arada an tashiha lahu at-taqwa. Jadi bagi siapa yang bagi orang tersebut ingin bertakwa kepada Allah, falyutrik az-dzunuba kullaha, maka hendaklah dia meninggalkan segala dosa. Ya, ini sedikit pengertian tentang takwa dari kitab lain ya. Fala tatimu, maka tidak sempurna takwa, maka tidak bisa dilakukan takwa itu illa kecuali bitakhalli, dengan menyepikan ataupun menghilangkan an kulli radhilatin, dari setiap perkara yang kotor, yang tidak pantas. Jadi seseorang tersebut tidak akan sempurna ketakwaannya kecuali orang tersebut melakukan suatu perbuatan, melakukan metode, melakukan cara menyepikan atau mengkosongkan hal-hal yang hina atau hal-hal yang kotor ya, yang tidak pantas untuk dilakukan. Wa tahalli, dan menghiasi diri. Wa tahalli, dan menghiasi bi kulli fadilatin, dengan keutamaan-keutamaan. Jadi takwa itu tidak akan sempurna kecuali seseorang ini at-takhalli terlebih dahulu. Apa at-takhalli ini? Menyepikan, membuang sifat-sifat yang tidak pantas untuk dilakukan. Jadi tidak sempurna seseorang takwanya kecuali dia menghilangkan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Wa tahalli, dan menghiasi setelah itu bikulli fadilatin, dengan keutamaan-keutamaan. Jadi apa yang menjadi hal yang tidak pantas baginya untuk dilakukan, ya di stop, kemudian mengisi sesuatu yang baru kepada dirinya orang itu dengan sesuatu atau keutamaan-keutamaan, menghiasi dengan amal-amal yang baik. Fahiyah, takwa atau tariq, itu merupakan jalan atau metode, cara alladzi man salakahu, yang menempuh terhadap tariq tadi seseorang ya,
Alladzi man, yaitu seseorang salakahu yang menempuh seseorang tadi hu terhadap torik, ihtada maka mendapat petunjuk, wal urwatal wusqa, dan tali yang kuat. Jadi takwa itu merupakan jalan di mana seseorang menempuhnya maka dia mendapat petunjuk dan tali yang kuat baginya. Allati man istamsakah, yang berpegangan ya, biha dengan urwatil usqa, naja maka selamat orang tersebut. Di mana seseorang yang berpegangan terhadap jalan tadi atau ketakwaan ini, maka orang itu akan bahagia. Wa asbabuha, sedangkan sebab-sebabnya takwa kasiratun, yaitu banyak sekali penyebab seseorang kenapa harus bertakwa. Minha, sebagian dari asbabun kasirah, ayyulahidhah, harus memperhatikan al-insanu, manusia, annahu, sesungguhnya al-insan abdun, yaitu hamba zalilun yang hina. Jadi kenapa seseorang ini harus bertakwa? Kenapa alasannya orang tersebut harus bertakwa? Ya, dia harus merasa banyak introspeksi bagi dirinya bahwa dia ini adalah hamba atau diri seseorang tersebut yang hina. Harus ada rasa pada dirinya orang itu bahwa dirinya ini lemah. Sehingga dengan kelemahan yang ada pada diri orang tersebut butuh kepada orang yang lebih kuat, zat yang maha kuat. Tentu dalam ini adalah Allah. Butuh pertolongan. Jadi kenapa seorang ini harus takwa kepada Allah? Jadi manusia ini harus banyak introspeksi ya, mengingat diri kita ini bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah manusia yang lemah. Dengan kelemahan ini tentu kita membutuhkan orang yang kuat yang bisa menolong kita, yang dalam hal ini adalah Allah. Dari mana kita ini diciptakan? Dari sperma yang kemudian akhirnya berubah menjadi manusia sempurna seperti sekarang ini. Maka tentu kita melihat dari mana asal diri kita ini dijadikan. Sehingga kita ini harus bertakwa kepada Allah. Wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Tuhannya manusia, yaitu Allah, qawiyun, yaitu kuat, azizun, mulia, wala yanbaghi, dan tidak pantas, lidzalilih, bagi orang yang hina, ayyasiyah, durhaka. Siapa az-zalil tadi itu? Al-azizah, terhadap zat yang mulia. Karena diri kita ini hina, karena diri kita ini lemah, dan diri kita ini adalah hamba, tentu kita ini tidak pantas untuk bermaksiat kepada zat yang maha mulia. Yang ini adalah Allah, Tuhan yang menciptakan diri kita ini. Li'anna nasyatahu, sesungguhnya nasyatahu ini ubun-ubunan, muqaddamur ra'si, yaitu tempat yang bagian depan dari kepala ini. Artinya karena diri kita ini biyadihi, ada di dalam kekuasaannya Allah. Jadi tidak sepantasnya kita ini tidak berterima kasih kepada Allah sebagai hamba. Tentu kita ini harus bertakwa kepada Allah. Abdun zalil, yaitu hamba yang remeh, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wa minha, yang kedua, wa minha, dan sebagian daripada kasirah, penyebab mengapa seseorang tersebut harus bertakwa kepada Allah. Ayyatadzakkaru, harus mengingat manusia, al-insan, manusia itu, ihsanallah, terhadap kebaikannya Allah Ta'ala ilahi, kepada manusia itu, fi jami'il ahwali, di dalam segala keadaan. Jadi kenapa kita ini harus bertakwa kepada Allah?
Ya, karena kita harus mengingat kebaikan Allah kepada diri kita ini apa yang diberikan. Semuanya serba gratis. Ya, nafas kita Allah tidak menuntut untuk dikembalikan. Tidak menuntut oksigen yang didapat tiap hari oleh kita ini. Coba bayangkan kalau kita bayar menghirup oksigen tiap hari dalam diri kita ini berapa kepada Allah. Terus mata kita diberikan oleh Allah untuk bisa melihat, tangan kita bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu, kaki kita bisa berjalan, diri kita ini sehat walafiat dan lain sebagainya. Maka tentu hal ini sesuatu yang sangat sangat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mengapa kita ini tidak mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan ini? Jadi mengingat-ingat terhadap kebaikan Allah pada diri kita di dalam segala apapun. Makanya manusia itu harus merenung, bertafakur, ataupun mengingat diri kita ini. Sehingga dengan adanya perenungan itu, maka lahir kepada diri kita bahwa sesungguhnya manusia ini adalah ya hamba yang diciptakan oleh Allah, di mana banyak anugerah-anugerah Allah itu yang diberikan kepada kita yang sepantasnya kita ini mensyukurinya. Jadi kalau kita baca misalkan ya, saya pernah ingat itu di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu makalahnya itu, seseorang akan merasakan hadirnya sebuah nikmat manakala nikmat itu telah hilang dari dirinya. Apa itu artinya? Ya, nikmat berupa kesehatan, kesempatan, bisa melakukan apapun, kita punya uang dan lain sebagainya. Maka seolah-olah kesempatan ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita ini tidak terasa. Tetapi pada saat diri kita ini sakit ataupun terkena penyakit sedikit saja, panas, maka kita betapa sangat menghargai, betapa sangat membutuhkan kondisi diri kita seperti awal, seperti semula ya. Jadi seseorang itu tidak akan merasakan hadirnya sebuah nikmat pada diri orang itu selama nikmat ini menetap pada diri orang tersebut dan belum hilang. Dan pada saat nikmat itu hilang baginya, maka dia akan merasakan betapa hal itu sangat penting baginya. Waman seseorang kana yang ada man kadzalik, seperti yaitu ayatadzakaru ihsanallah, kemudian ayulahidul insanu annahu abdun zalil, la yambagi, maka tidak sepantasnya antujahada, mengingkari man nikmatahu, terhadap nikmatnya Allah. Maka oleh karena diri orang tersebut merasa bahwa dirinya adalah abdun zalil, ataupun ayatadzakaru ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwal, maka tidak sepantasnya dia mengingkari terhadap nikmat Allah. Wa minha, sebagian dari asbabun katsirah, ayatadzakaru, mengingat manusia al-mauta, mati, yaitu mengingat mati, banyak-banyak mengingat mati. Li'anna man, karena sesungguhnya orang alimah yang mengerti, man tersebut, annahu, sesungguhnya man, sayamutu, akan mati. Wa annahu, sesungguhnya man, laisa, tidak ada, mamahu, di depannya man tadi, ilal jannatu, kecuali surga, winar, atau neraka, ba'asahu, mendoronghu terhadap man, dzalika, itu dzikrul maut, ilal amal, terhadap pekerjaan-pekerjaan as-shalihah, amal-amal as-shalihat yang baik, hasbal istita'ati, dengan sepenuh kekuatan. Jadi sebab-sebab yang menjadikan seseorang ini mengapa harus bertakwa kepada Allah, yang ketiga adalah dia merasa bahwa dirinya akan mati, sehingga dengan mengingat seperti itu mendorong seseorang tersebut untuk lebih intensif mengerjakan amal-amal soleh. Wa minal a'mali sholihah, dan sebagian dari amal-amal yang baik, musa'adatul muslimin, menolong
orang-orang Islam, dan sebagian daripada amal-amal yang baik adalah menolong orang muslim, ya menolong apapun yang bisa untuk ditolong orang tersebut. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam urusan kebaikan. Jadi kalau urusan kejelekan enggak usah tolong menolong. Wan nadhara ilaihim, dan melihatnya ilaihim terhadap muslimin bi'ainil atfi, dengan mata kelembutan, warahmati, dan kasih sayang, khususan lebih-lebih idza sabaqah, tatkala mendahului, minhum, dari muslimin tadi, ihsanu ilaihim, kebaikan, ilaihi, kepada man. Dan amal-amal yang baik bagi orang tersebut adalah melihat seorang muslim bi'ainil atfi warahmah, dengan kasih sayang, khususnya spesialnya kepada orang yang telah berbuat baik kepada dirinya lebih-lebih. Jadi kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada muslim, ya walaupun bukan non-muslim sama, tapi kita melihatnya wa nadhara ilaihim bi'ainil atfi warahmah, ya. Kita melihat mereka itu dengan mata ataupun perasaan kasih sayang. Kita melihat siapapun ini harus kita melihatnya penuh dengan kasih sayang, lebih-lebih mereka itu telah berbuat baik kepada kita. Wa amma samratuha, adapun tujuannya, buahnya takwa, fasa'adud daraini, adalah kebahagiaan dunia akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, fartifa'ul qadri, tinggi pangkatnya, derajatnya. Orang yang bertakwa akan tinggi derajatnya. Semakin takwanya ini semakin tinggi, maka derajatnya semakin tinggi pula. Fartifa'ul qadri, maka nilai kualitas bagi diri orang tersebut tinggi, ya, bagi Allah, ya. Wa jamalus sayti, dan bagus namanya, memiliki reputasi baik, namanya bagus di masyarakat. Wa dzikri, dan sebutannya. Waqtisabul mawaddati, dan mengerjakan hal yang disenangi, minan nasi, dari manusia, mendapat kecintaan manusia. Li'anna sahibat taqwa, karena pemilik takwa, yu'adzi anna sahibat taqwa, karena sesungguhnya orang yang bertakwa, yu'adzibuhu, mengagungkan, hu, terhadap sahib, al-asaghiru, yaitu orang-orang kecil atau masyarakat luas, wa yahabuhu, dan memiliki haibah atau takut, ya, hu, terhadap sahib, al-akabir, yaitu pembesar-pembesar, orang-orang yang besar. Jadi maksudnya ini takut di sini adalah takut dengan penuh rasa hormat. Wa yarahu, dan melihat terhadap sahib, kullu akilin, setiap orang yang berakal, nahu, sesungguhnya sahib, al-ula, yaitu lebih utama ataupun lebih dia pertama kali, bil birri, melakukan kebaikan, wal ihsan, dan kebagusan. Wa amma fil akhirati, adapun tujuan akhlak di akhirat, apa tujuannya? Fan najatu minan nar, keselamatan, minan nari, dari api neraka, wal fauzu, mendapat kebahagiaan, bituhulil jannati, dengan masuk surga, mendapat keselamatan, bituhulil jannati, masuk surga. Wa kafa, dan cukup, al muttaqina, terhadap orang yang takut, syarafan, kemuliaannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman Allah, fihim, di dalam al-muttaqin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yuhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina, bersama orang-orang ittaqaw, yang pada takwa, wal ladzina, orang-orang, hum, alladzina yuhsinuna, yang telah berbuat kebaikan. Inilah pembacaan kitab Taisirul Khalaq pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.